Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Wabiranto Payu, di channel Atur Uang. Kali ini saya akan share mengenai 13 saham syariah yang memiliki dividen yield yang cukup memuaskan dan juga konsisten membagikan dividen setiap tahunnya. Sebelum kita lihat apa saja saham-saham tersebut, terlebih dahulu kita ketahui dulu apa kriteria yang saya gunakan untuk menyaring saham-saham tersebut. Yang pertama adalah saham yang rutin membagikan dividen selama 3 tahun terakhir secara berturut-turut. Artinya dia tidak pernah putus selama 3 tahun terakhir di dalam membagikan dividen. Yang kedua adalah saham-saham tersebut memiliki dividen yield selama 3 tahun terakhir itu di atas 5% per tahun. Kemudian yang ketiga adalah selain 3 tahun juga saya menggunakan kriteria adalah dividen yang diterima selama 5 tahun terakhir itu juga minimal 5% per tahun secara rata-rata. Dan yang keempat juga lebih panjang lagi, saya menggunakan waktu yang lebih panjang. Ini dividen yield yang diterima selama 10 tahun terakhir juga memiliki rata-rata minimal 5%. Sehingga nantinya dengan menggunakan 4 kriteria tersebut, yang ini saya berhasil memperoleh 13 saham yang cukup menarik yang kita patut perhatikan, dan mungkin juga kita bisa mulai koleksi secara pelan-pelan sesuai dengan trading plan masing-masing. Saham apa saja dari 13 saham tersebut saya coba saya coba perlihatkan ya, dimulai dari yang paling rendah. Yang pertama adalah PT Wilmar Cahaya Indonesia atau CK. Ini adalah saham ke-13 yang terendah ya secara dividen yield. Itu dia merupakan saham consumer goods ya. Yang ini memiliki market cap 1,13 triliun. Nah, di sini dividen yield selama 3 tahun terakhir itu sebesar 5,14, 5 tahun dia 5,32, dan 10 tahun dia 5,4%. Yang posisi 12 itu adalah PT Nusa Raya Cipta Tbk atau Naraca. Ini adalah perusahaan konstruksi ya, yang dia memiliki market cap 843 miliar. Kemudian untuk dividen yield-nya 3 tahun terakhir itu sebesar 5,18%, 5 tahun terakhir sebesar 7,45%, dan 10 tahun terakhir sebesar 5,8%. Yang ke-11 adalah PT Total Bangun Persada atau Total. Ini juga perusahaan konstruksi. Dia memiliki market cap kurang lebih 1,37 triliun. Untuk dividen yield-nya, kalau 3 tahun terakhir dia di kisaran 5,54%, untuk 5 tahun terakhir itu di kisaran 9,08%, dan 10 tahun terakhir dia di kisaran 6,82%. Kemudian adalah yang ke-10 adalah PT Colorpack Indonesia atau CLPI. Ini merupakan perusahaan yang bergerak di industri percetakan. Dia memiliki market cap 303 miliar. Untuk dividen yield-nya 3 tahun terakhir sebesar 7,82%, untuk yang 5 tahun terakhir sebesar 6,80%, dan yang 10 tahun dia di kisaran 6,88%. Yang ke-9 adalah PT Samindo Resources atau MIOH. Ini adalah perusahaan pertambangan. Dia memiliki market cap-nya 3,95 triliun. Untuk dividen yield-nya itu kalau 3 tahun terakhir di kisaran 11,02%, untuk yang 5 tahun terakhir di kisaran 5,98%, dan yang jika 10 tahun terakhir di kisaran 7,6%. Yang ke-8 adalah PT Unggul Indah Cahaya atau UNIK. Ini perusahaan yang memiliki market cap 3,07 triliun. Untuk dividen yield-nya selama 3 tahun terakhir itu menembus level gold digit, yakni di kisaran 18,66%. Namun secara jangka panjang di 5 dan 10 tahun itu di kisaran 5,27% hingga 8,26% per tahun. Yang ketujuh adalah PT Pura Delta Lestari atau Demas. Ya, ini juga adalah satu perusahaan
properti. Dia dengan market cap sebesar 7,8 triliun. Untuk dividen yield-nya jika kita lihat 3 tahun terakhir itu hanya 6,92%, kecil ya. Tapi kalau kita lihat lebih panjang, yakni 5 sampai 10 tahun, itu mampu memberikan dividen di atas 2 digit, dengan dividen 2 digit, yakni di kisaran 13,% untuk 5 tahun dan 10,5% di kisaran 10 tahun terakhir. Yang keenam adalah PT Mitra Bara Adi Perdana atau MBAP. Nah, ini adalah perusahaan yang dengan market cap cukup besar juga ya, 5,31 triliun. Untuk dividen yield-nya kalau 3 tahun hanya di kisaran 7,21%, tetapi untuk kisaran 5 tahun terakhir itu mencapai 17,33%, dan demikian pula untuk dividen yield jika kita tarik selama 10 tahun terakhir itu mampu memberikan dividen dengan yield di kisaran 10,7% per tahun. Yang kelima adalah PT Bara Multi Sukses Sarana atau BSSR. Ini adalah perusahaan pertambangan. Ini dengan market cap 9,84 triliun. Untuk dividen yield-nya di 3 tahun terakhir hanya 1 digit, 6,6%. Tetapi kalau kita lihat selama lebih panjang lagi di 5 tahun dan 10 tahun, itu mampu memberikan juga dividen di atas 2 digit, yakni untuk 5 tahun sebesar 18,95% per tahun, dan untuk 10 tahun di kisaran 11,05% per tahun. Yang keempat adalah PT Mitra Pinastika Mustika atau MPMX. Ini adalah merupakan perusahaan distributor otomotif ya, terutama untuk merek Honda. Ini memiliki market cap 4,69 triliun. Untuk dividennya 3 tahun terakhir hanya 5,6%, tetapi untuk yang 5 tahun itu mampu mencapai 23,4%, ya, mampu mengalahkan, luar biasa ya, konsisten di kisaran 23,4%, dan untuk yang 10 tahun terakhir di kisaran 13,78% per tahun. Yang ketiga adalah, yang tiga besarnya adalah PT Indo Tambang Mega ITNG. Ini juga salah satu perusahaan tambang batu bara. Ini memiliki market cap yang terbesar 30,62 triliun untuk 13 saham ini. Kemudian baik 3 tahun, 5 tahun maupun 10 tahun dia mampu memberikan dividen secara konsisten di atas 2 digit, yakni di kisaran 11,17% untuk 3 tahun. Untuk 5 tahun dia di kisaran 17,9%, dan untuk yang 10 tahun dia di kisaran 13,98%. Yang kedua adalah PT Hexindo Adi Perkasa. Hexa ini adalah merupakan perusahaan distributor alat berat, tangan Hitachi ya. Ini memiliki market cap 4,7 triliun, sama dengan ITNG tadi. Selama baik 3 tahun, 5 tahun maupun 10 tahun dia mampu memberikan dividen konsisten di atas 2 digit, di mana 3 tahun mencapai 19,75% ya. Untuk yang 5 tahun dia di kisaran 16,05%, dan untuk yang 10 tahun dia di kisaran 15,18%. Dan yang paling tinggi ya, yang paling tinggi adalah PT Merck Tbk atau Merck. Ini adalah merupakan perusahaan farmasi. Ini market cap-nya 1,87 triliun. Dan untuk dividen yield-nya juga sama kayak tadi ITNG dan Hexa, dia mampu konsisten memberikan dividen 2 digit baik untuk yang 3 tahun, 5 tahun maupun yang 10 tahun. Demikian sharing saya pada hari ini. Dan semoga informasi yang diberikan tadi itu mampu menjadi insight bagi teman-teman untuk memilih saham-saham yang berkualitas, tidak FOMO, sehingga nantinya meskipun harga turun naik kita tetap santai aja. Demikian, jika bermanfaat mohon support berupa like, subscribe, and share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.